politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada Pak. Semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden tugas partai Pak, bukan pelayan rakyat? Ya, jumpa lagi di konten saya. Banyak netizen yang sedang membicarakan soal Johnny Plate. Ya, Johnny Plate adalah kader kesayangan dari Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Nah, belakangan ini diketahui bahwa Johnny Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi proyek di Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun lebih. Coba bayangkan saja, 8 triliun lebih total nilai anggaran yang dikorupsi. Dan ini bukan uang sedikit, bos. Ya, sekedar informasi, jadi proyek yang dimaksud itu adalah pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS. Nah, dari total anggaran 10 triliun rupiah itu ya, ternyata 80% dari anggarannya ini telah dikorupsi. Coba bayangkan saja, kurang ajar sekali kan orang ini. Dan yang lebih parahnya lagi adalah saat ini telah ditemukan sekitar 985 menara atau tower yang tidak jelas pengerjaannya. Padahal anggarannya ini sudah keluar, tapi towernya ini tidak jelas dan ada di mana. Bahkan sebagiannya ini ditemukan tidak berfungsi. Lah ini kan parah sekali. Nah, dari temuan-temuan inilah kemudian Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung. Bahkan tidak cuma ditetapkan sebagai tersangka, namun Johnny Plate juga langsung digelandang ke dalam mobil tahanan dengan kondisi tangan diborgol. Dan melihat kasus yang menimpa kader dari Partai Nasdem ini ya, lantas bagaimana komentar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Ya, dari sekian daftar nama menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi, ternyata hanya dari Partai Nasdem yang komentarnya ini paling lebay. Ya, sekarang coba perhatikan saja, mulai dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Dia menuding bahwa aparat main tangkap karena presiden sekarang adalah petugas partai. Kemudian Anies Baswedan juga menyampaikan pendapatnya bahwa seakan-akan penetapan tersangka Johnny Plate ini adalah merupakan ujian dan cobaan dari Tuhan. Lah ini gimana ceritanya coba? Masa orang ketahuan maling kok malah diklaim bahwa itu adalah sebagai ujian dan cobaan dari Tuhan? Lah ini logikanya dari mana coba? Nah, begitu juga dengan Surya Paloh yang tampak begitu sedih ketika melihat Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka dan tangannya ini diborgol. Bahkan Surya Paloh juga menyebutkan terlalu mahal tangan Johnny Plate untuk diborgol dalam kapasitasnya sebagai menteri dan sekjen partai. Ya, jujur saja setelah saya melihat statement mereka ini ya, saya jadi membayangkan. Belum berkuasa saja, mereka ini sudah terang-terangan berani untuk berpihak kepada koruptor. Nah, apalagi jika sudah berkuasa. Coba bayangkan saja, apa gak semakin ngeri coba? Ya, mereka ini secara kompak menuding bahwa penetapan tersangka Johnny Plate itu merupakan bentuk politisasi hukum untuk mengganggu pencapresan Anies Baswedan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar seperti itu? Bagaimana faktanya? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau melihat semua rekam jejaknya ini, jelas bahwa semua tudingan itu adalah tidak benar alias ngawur dan fitnah. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, sekarang kalau memang Jokowi ini ingin menjegal Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden ya, kan bisa saja Jokowi ini tinggal perintahkan KPK untuk menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Misalnya seperti itu. Tapi Jokowi kan bukan seperti itu orangnya. Jadi perlu dicatat bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, minimal itu harus ada 2 alat bukti. Jadi kalau 2 alat bukti itu belum terpenuhi, maka penegak hukum tidak bisa kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Ya, lagian kalau dilihat dari awal mula perjalanannya, kasus korupsi BTS Kominfo ini kan sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2022 dan berlanjut sampai sekarang ini. Dan untuk penyelidikan kasus ini juga telah dimulai sejak bulan Agustus 2022 oleh pihak Kejaksaan Agung. Nah, total saat ini sudah ada 6 tersangka termasuk Johnny Plate, kader kebanggaan dari Partai Nasdem. Dan saya harus tegaskan sekali lagi bahwa kasus ini sendiri sudah berjalan sejak tahun 2020. Jadi bukan baru kemarin sore, bos. Nah, yang menjadi aneh adalah mengapa para elit dan kader Partai Nasdem justru menuding Jokowi bahwa semua ini adalah bentuk dari politisasi hukum. Apalagi semua ini dikaitkan dengan alasan penjagalan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Ya, tapi begitulah, namanya juga lagi panik, benar gak? Jadi apapun itu akan dilakukan, termasuk menggunakan jurus mabuk 1000 fitnah yang ditujukan kepada pihak pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Anies Baswedan ini diumumkan sebagai capres oleh Partai Nasdem? Jadi pengumumannya itu adalah pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan bahwa penetapan tersangka Johnny Plate itu merupakan bentuk politisasi hukum, maka jelas itu adalah pernyataan yang tidak benar alias ngawur. Dan saya yakin Kejaksaan Agung telah memiliki bukti yang cukup kuat sehingga memutuskan untuk menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Ya, sekali lagi kasus ini sudah berjalan lama dan publik juga sudah tahu bahwa Johnny Plate sebelumnya telah diperiksa beberapa kali dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Jadi semua ini bukan seperti adegan sulap yang tinggal mengatakan, "Bim, salah Bim, langsung jadi." Ya, sebaiknya sudahlah, jangan memutarbalikkan fakta. Semua ini adalah murni kasus hukum. Dan tolong dicatat juga, siapapun yang terbukti melakukan korupsi, maka dia ini harus ditindak secara tegas. Tidak peduli siapa dia. Jadi bukan malah dibela atau dilindungi. Ya, pada intinya tinggal dibuktikan saja fakta di pengadilan nanti seperti apa. Biarkan saja penegak hukum yang bekerja. Selesai kan? Dan melihat semua ini, saya jadi semakin curiga dengan sikap Partai Nasdem. Ya, sepertinya Nasdem ini mulai ketakutan kalau menurut saya. Ya, mungkinkah ketakutannya karena ada dugaan bahwa aliran dana korupsi 8 triliun tersebut ya mengalir ke Partai Nasdem? Ya, siapa tahu kan, benar gak? Yang jelas semua ini harus diusut secara tuntas oleh pihak Kejaksaan RI. Jadi Nasdem gak perlu panik lah untuk menghadapi kasus ini. Lagian kalau bicara soal menteri era Jokowi yang terjerat dalam kasus korupsi ya, ini kan bukan hanya dari Partai Nasdem, namun ada juga dari partai lainnya. Ya, misalnya Idrus Marham, Menteri Sosial dari Partai Golkar. Kemudian ada juga Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga dari PKB. Nah, kemudian ada lagi nama Juliari Batubara, Menteri Sosial dari PDI Perjuangan. Dan saya masih ingat betul ketika Juliari Batubara ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sikap PDIP saat itu justru menghormati proses hukum. Tidak seperti Nasdem yang justru membela kadernya yang korup. Nah, yang terakhir ini adalah Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra. Jadi dari sekian nama-nama mantan menteri yang terjerat dalam kasus korupsi, ternyata hanya dari Partai Nasdem yang statementnya ini paling lebay. Ya, dalam kasus ini tentu kita semua sepakat bahwa hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kok bisa ada yang baru menjadi bakal calon presiden, tapi sikapnya ini justru seakan-akan berpihak kepada tersangka korupsi? Ya, kalau menurut saya ini adalah alarm buat kita semua, dan khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekarang ini tinggal saya kembalikan saja kepada teman-teman semua. Apakah kita mau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berpihak kepada koruptor? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Dan sebelum saya akhiri video ini ya, saya ingin menyampaikan pesan untuk Surya Paloh dan Partai Nasdem. Ya, silakan saja kalau kalian ini ingin mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Itu adalah pilihan politik kalian. Tapi tolong kalau urusan hukum, biarkan itu menjadi urusan penegak hukum.
Dan perlu saya ingatkan juga bahwa Jaksa Agung saat ini bukanlah dari kader Partai Nasdem. Jadi kalian tidak bisa mengatur-ngatur dalam urusan penegakan hukum. Jadi sekarang silakan saja Nasdem ini berdoa yang kuat. Semoga capres andalan kalian ini tidak layu sebelum berkembang. Ingat ya, pemilu 2024 semakin dekat. Dan bisa jadi terjangan badai puting beliung ini akan menggulung dan menenggelamkan partai kalian di 2024. Ya baiklah, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Ogidum selanjutnya.